Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, Imam Ahmad ini ahli hadis juga ahli fikih gitu ya. Kitab hadisnya besar, Musnad Imam Ahmad. Beliau menceritakan kepada kita satu riwayat. Sekali waktu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun malam dan didapatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Dia pas bangun kehilangan suami. Mana suami ini kan? Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Lalu kemudian dicari oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu besar, jadi mencarinya itu tidak terlalu jauh. Di kamar tidak kate, di dapur tidak kate, di depan tidak kate. Sampailah akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mencari Rasul itu keluar rumah. Ini malam hari ini, keluar rumah. Sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha masuk ke taman pemakaman Baqi'. Yang sudah haji dan sudah umroh akan bisa menggambarkan di dalam otaknya ini sejauh mana Aisyah itu keluar dari kuburan Rasul sekarang ini ke Baqi'. Dulu Baqi' itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah agak ujung dusun. Cara zaman dulu kan. Jadi Baqi' itu sudah ujung dusun. Setelah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Baqi', lalu kemudian Rasul mengetahui bahwa Aisyah menyusul beliau, mencari beliau ke Baqi', akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong begini, "Ya Aisyah, atakhafina ayyahifallahu wa rasuluhu." Kalau bahasa Palembangnya, wahai Aisyah, apakah engkau mengira atau apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya akan meninggalkanmu? Apa kira-kira bahasa Palembangnya? Aku nih memang dah katik di rumah, mungkin nak izin lagi tidur kan, akhirnya kalau rumahnya dewean. Nah disusul sama bini kan, disusul sama bini. Kira-kira kata Rasul, aku tak mungkin lah akan meninggalkanmu, menelantarkanmu, itu tak mungkin. Jawaban Aisyah unik. Kata Aisyah, bukan itu ya Rasulullah, kira-kira kata Aisyah, zonantu annaka zahabta ila ba'di nisaika. Kata Aisyah radhiyallahu anha, justru saya menduga bahwa engkau tidak ada di rumah ini, jangan-jangan nginep di rumah istri yang lain. Ini jawabannya. Makanya sampai dicari. Saya menduga engkau bakal menginap di rumah istri yang lain. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzilu ila sama'id dunya, akan turun di langit dunia, lailatan nisbi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hambanya, li aksar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya lebih banyak daripada jumlah bulu-bulu domba yang dipelihara oleh masyarakat Bani Kalbin. Jadi dulu perkampungan Bani Kalbin itu salah satu perkampungan di Madinah. Ini masyarakatnya ini punya engonan kambing gitu kan. Punya engonan kambing kalau. Ini maksudnya kinayah saking banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu lebih banyak daripada jumlah bulu-bulu domba kalau nak dihitung gitu kan. Ini rawahu Imam Ahmad. Nah, hadis-hadis seputar Sya'ban ini memang ada yang munkar, ada yang maudhu, ada yang palsu, ada yang dhaif seperti itu ya. Tetapi secara keseluruhan jika hadis-hadis ini digabung, maka sekurang-kurangnya kata para ulama hadis, sekurang-kurangnya dia bisa jadi hasan. Dia bisa jadi hasan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima hadis hasan, itu perlu diajak ngobrol lagi itu. Perlu diajak ngobrol lagi. Dan begitulah akhirnya di antara fadilah malam nisfu Sya'ban. Ya, mudah-mudahan yang sholat isya-nya berjamaah dan mudah-mudahan yang sholat subuhnya berjamaah dia dapat bonus pahala seakan-akan dia sholat malam semalaman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin," siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfil lail, orang itu seakan-akan sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang melanjutkannya dengan sholat subuh berjamaah, maka orang itu seakan-akan qamal laila kullah, seakan-akan orang itu sudah sholat malam semalaman. Makanya kalau ada momentum-momentum yang baik, jaga sholat isya, jaga sholat subuh, kalau bisa berjamaah. Nah, di antara itu mau diisi dengan apa saja silakan, diisi dengan doa, diisi dengan yasin, diisi dengan tahajud, silakan, boleh. Cuma bagi saya pribadi yang paling pondasi itu adalah isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Di tengah-tengah ini masih bisa dinego, baca Quran jadi, zikir jadi, di rumah baik jadi, supaya kita mendapatkan yang pokok terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan tambahan-tambahan. Nah, ini sebagai muqaddimah awal, mengingat kita sudah sampai pada nisfu Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan taufiknya kepada kita semua untuk sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekarang kita masuk ke bab salat dan kita terakhir di bab toharoh di 2 pekan kemarin. Terakhirnya kita membahas masalah haid ya. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis seputar salat yang dimulai dengan hadis-hadis seputar waktu-waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu-waktu solat ini menurut Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar sebagai muqaddimahnya, kata beliau, wal aslu fi zalika al ayatu wal ahaditsu wal ijma'. Sandaran saat kita berbicara tentang waktu solat ini adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, dan ijma'. Ada 3 berarti. Nah, di antara ayat yang mengatur tentang waktu salat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Surat An-Nisa ayat 103. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Hadis-hadis Rasul banyak nanti akan kita baca, dan ijma'
dari para ulama bahwa waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan, terutama waktu sholat 5 waktu ya. Waktu sholat 5 waktu. Kalau waktu sholat yang sifatnya tidak ada ketentuan khusus, para ulama kita memberikan definisinya dengan istilah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang tidak ada namanya. Jadi kalau seandainya Ustaz, apa usollinya misalnya ya, gunakan usolli sunnatal mutlak, usolli sunnatal mutlak, rakaataini lillahi ta'ala. Karena dia mutlak, maka hitungan rakaatnya terserah dan waktunya terserah. Di antara sebagian dari kebiasaan para sahabat Rasul kalau melakukan sunnah mutlak, di antaranya ya, menunggu imam atau menunggu khatib dan imam pada waktu sholat Jumat. Misalnya bapak-bapak hadir sholat Jumat jam 11 atau jam 10 sudah hadir di masjid jam 10. Apa gawe jam 10 itu? Ya tahiyatul masjid yang pertama pasti ya. Yang kedua misalnya baca Quran, baca Yasin, baca Al-Kahfi, berzikir. Masih banyak waktu. Apa yang harus dilakukan? Boleh mencontoh sebagian dari para sahabat Rasul yang melaksanakan sunnah mutlak, 2 rakaat sampai akhirnya khatib datang. Ini masyhur di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menunggu Nabi datang untuk berkhutbah Jumat, di antara para sahabat ini ada yang mengerjakan salat mutlak dalam jumlah hitungan rakaat yang tidak ditentukan. Puteri bayi Masjid Baitur Rahman ini. Jadi siapa yang datang jam 10, pilih mulai dari belakang sampai ke depan sini. Sunnah mutlak. Daripada tidur kan? daripada tidur. Karena kalau diduduk ke gelak tidur, kalau diberdiri ke tidak. Nah, itu sunnah mutlak. Sekarang kita baca di antara atau ijma dari para ulama mengatakan bahwa mereka semua berijma, bersepakat bahwa sholat 5 waktu ini ada waktu khusus, tidak sembarangan. Nah sekarang kita masuk, itu muqaddimah ringkas dari Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Sekarang kita baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan waktu salat. Hadis pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri." Waktu zuhur itu adalah saat matahari sudah condong ke barat, saat matahari sudah tergelincir. Kalau matahari persis berada di atas kepala, ini namanya tengah-tengah. Zawal itu dia sudah geser lebih condong, sudah tidak persis di atas kepala lagi. Nah itu namanya iza zalatis syamsu. Kemudian wa kana zillur rajuli katurihi ma lam yahdur waqtul asri. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya. Jadi kalau kita taruh ini aqua di sini, bayang-bayang aqua ini sama dengan aqua ini. Kalau kita ukur sama, berarti itu akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Mulai dari matahari tergelincir, yang penting dia tergelincir. Apa ciri dia tergelincir? Kalau kita nginjak bayangan kita dewek, berarti matahari masih di pucuk. Tapi kalau sudah lewat dikit, kita ada bayangan, kita lebih panjang daripada bayangan. Benda ini akan lebih panjang daripada bayangan. Terus sampai akhirnya bayang-bayang itu sama dengan benda ini. Habislah waktu zuhur. Waktul asri, waktu asar adalah malam tasfar syamsu, sampai matahari belum menguning. Biasanya matahari kalau dia mau tenggelam itu kan sinarnya lebih kuning. Nah sampai ke sana. Waktul maghrib, dan waktu maghrib adalah malam yagibis syafaq,
Berarti kalau waktu asar, berarti kalau matahari sudah tenggelam, warna kuningnya itu sudah ada, berarti masuk waktu maghrib. Sekarang habis waktu maghrib kapan? Malam yaghibis syafaq, sampai akhirnya yang kuning-kuning ini, syafaq namanya, itu hilang. Ya, wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, selama syafaq ini belum hilang berarti maghrib masih ada. Tapi kalau syafaq warna langit kemerah-merahan itu, yang kuning-kuning kemerah-merahan itu sudah hilang, maka sudah habis waktu sholat maghrib. Berikutnya, wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya, ya mulai dari hilangnya syafaq sampai sepertiga akhir dari malam. Sepertiga akhir malam itu kan antara sahur dengan subuh. Antara sahur dengan subuh ini sepertiga akhir ini. Kemudian waktu sholatis subhi, waktu sholat subhi adalah min tulu'il fajri, dari munculnya terbit fajar, fajar sidik, malam tatlu'is syamsu, sampai sebelum matahari terbit. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memang sandaran waktu sholat itu adalah perputaran matahari. Misalnya dengan Ustaz, sekarang ini kan sudah enak Ustaz, pakai jam. Nah, jam itu sandarannya ke hadis ini. Sandaran jam itu ke hadis ini. Terus apakah kalau seandainya kita tidak punya jam, kita tidak bisa menentukan waktu sholat? Bisa. Jadi syariat ini memberikan kemudahan untuk seluruh level manusia, dari yang awam sampai yang ahli. Yang ahli mungkin dia bisa menggunakan ilmu pengetahuan falaknya untuk menghitung peredaran matahari, sehingga waktu sholat 1 tahun sudah bisa dia tentukan. Tapi untuk yang awam, yang tidak tersentuh pengetahuan, apakah mereka tidak bisa sholat? Bisa. Mereka menggunakan indera mata untuk melihat matahari. Jadi syariat ini berlaku untuk yang pinternya dengan yang biasa-biasa baik, yang tinggal di kota dengan yang tinggal di dusun, yang tersentuh teknologi dengan yang tidak tersentuh teknologi. Jadi syariat ini bisa dipakai semua. Jadi ini maknanya. Nah, ini hadis yang pertama, jadi menjelaskan tentang waktu sholat lima waktu. Sekarang Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar agak merinci, beliau mengulang kembali. Kita ulangi lagi biar lebih jelas. Waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai dari matahari tergelincir. Wa bihadza faqad ajma'al ulama'u. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama yang tidak sepakat. Sebelum matahari tergelincir berarti tidak boleh sholat zuhur. Nah, sekarang ada yang unik. Wa ammal jumu'ah. Sedangkan untuk sholat Jumat, faqad zahaba al-Imam Ahmad ila jawazi fi'liha qabla zawal. Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat, dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh dimulai sebelum zawal, boleh dimulai sebelum matahari tergelincir. Bagaimana prakteknya Ustaz? Prakteknya, pelaksanaan ibadah sholat Jumat kan dimulai dengan khutbah dulu kan, kemudian diakhiri dengan sholat. Nah, prakteknya itu adalah khutbah itu boleh sudah dimulai sebelum waktu zuhur masuk. Ini yang pernah kami alami prakteknya. Misalnya waktu zuhur jam 12.15. Dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya, dalam pandangan beliau-beliau ini, jam 12 itu nak dimulai khutbah jadi. Nanti sudah 12.15, 12.20, 12.25, selesai khutbahnya baru sholat Jumatnya. Ini antara hal yang unik. Cuma dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak. Khutbahnya tetap harus menunggu zuhur masuk. Apalagi kalau seandainya azannya misalnya menggunakan mikrofon luar misalnya ya. Kayak ibu-ibu jam 12 sudah sholat zuhur, mendengar Baitur Rahman sudah azan. Padahal zuhurnya 12.15 misalnya ya. Jadi untuk pengetahuan bahwa dalam perkara Jumat, di antara sebagian dari ulama ada yang berpendapat boleh dimulai lebih maju. Boleh dimulai lebih maju. Mungkin saja ini nanti dibutuhkan dalam beberapa kondisional. Mungkin ya. Jadi khilafiyah di antara para ulama ini kita simpen, siapa tahu nanti pada akhirnya karena kondisi kita butuh
akhirnya mengambil pendapat ini. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Nah, sekarang kapan terakhir waktu zuhur? Faqad ittafaqa Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, dan ini menurut mayoritas ulama, waktu zuhur itu sudah habis idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Waktu sholat zuhur itu habis menurut mayoritas ulama adalah saat bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Jadi saya ulangi lagi, waktu sholat zuhur itu sudah habis kalau bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Dulu saya belajar fikih ini, masih SD saya belajar fikih ini. Kata guru fikih saya, coba kamu keluar. Saya keluar, ambil benda, kemudian tancapkan ke tanah. Jadi kami itu praktikum. Praktikum. Keluar kelas, kami cari kayu, kemudian tegakkan dulu kayunya, kemudian hitung apakah panjang kayu, apakah masih panjang, masih panjang bayangan. Karena waktu itu kita ini kelas TPA. Saya ngaji fikih Syafi'i itu dari TPA. Karena ini di TPA itu mulainya sudah zuhur, jam 1 mulainya jam 2. Saat kita ukur, ini pengalaman saya, masih panjang benda. Berarti kata guru fikih saya, sekarang masih waktu zuhur. Sekarang masih waktu zuhur. Nah, nanti saat sudah masuk waktu asar, kata guru fikih kami, coba keluar lagi. Ambil lagi bayang-bayang, ambil lagi kayunya, tancapkan lagi. Kemudian hitung lagi. Apakah masih panjang kayu atau panjang bayangan? Karena pada waktu itu zuhurnya asarnya sudah masuk. Waktu itu ya, ini seingat saya sudah lebih panjang bayang-bayang daripada benda. Agak susah kalau kita mau mencari persisnya bayang-bayang itu sama dengan benda, agak susah. Karena pergeseran matahari itu semakin semakin lama dia akan membuat panjang benda atau panjang bayang-bayang daripada bendanya. Jadi itu ya, zuhur dimulai dari tergelincir sampai akhirnya bayang-bayang sama dengan bendanya. Sekarang waktu asar. Waktu asar itu masuk, berarti waktu asar masuk dimulai dari bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Dimulai dari bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Cuma tenggelamnya matahari ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ini waktu al-ittirari, waktu darurat. Waktu darurat. Kalau mau bagus, asar itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya, asar itu sudah habis kalau bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada bendanya. Ini namanya waktu ikhtiyari. Saya jelaskan dulu waktu ikhtiyari dengan waktu ittirari. Misalnya kita jamkan dulu ya. Misalnya asar itu jam 3.30. Tenggelam matahari itu misalnya jam 6.15. Kalau kita lihat bayang-bayang, misalnya bayang-bayang suatu benda ini lebih panjang daripada bendanya sampai jam 6 misalnya ya, sampai jam 6. Maka pilihan terbaik itu sholat asar itu adalah dari 3.30 sampai 6.00. Ini pilihan terbaiknya. Kalau sholat asarnya dari 6.00 sampai ke 6.14 sebelum azan maghrib, itu sebenarnya waktu darurat yang hanya diperbolehkan untuk orang-orang dalam kondisi darurat. Kalau gawe KT, kesibukan KT, sholat asarnya jam 6.05 sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Itu waktu hanya untuk dipakai orang dalam kondisi darurat. Kan dia tidak darurat. Selagi kita ini dalam kondisi tidak darurat, jangan mengerjakan sholat di waktu darurat. Ini yang saya maksud dengan, ini yang dalam pemahaman mazhab Syafi'i ada waktu ikhtiyari, waktu pilihan terbaik untuk sholat dengan waktu darurat. Tetap sah memang sholat di waktu darurat, tetapi itu hanya diperuntukkan dalam kondisi-kondisi darurat. Siapa yang sering menggunakan waktu darurat padahal dia tidak dalam kondisi darurat, ini masuk dalam kategori fawailul lil musallin allazi nahum an salatihim sahun. Yang paling sering dipakai oleh orang kita kadang-kadang padahal dia tidak darurat, sholat di waktu darurat apa?
Subuh yang paling utama. Sering ini dipakai oleh, ya termasuk mungkin kita dulu sebelum akhirnya sadar diri. Mungkin kita juga dulunya misalnya matahari terbit 6.15 misalnya ya. Kita sholat subuhnya jam 6 misalnya. Tetap sah sebenarnya, tapi itu bukan pilihan terbaik. Itu waktu darurat yang mungkin hanya boleh dipakai oleh orang-orang dalam kondisi yang sangat darurat. Nah, ini waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asar, sejak bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya sampai matahari tenggelam. Dan matahari tenggelam ini waktu darurat. Sekarang sholat maghrib. Sholat maghrib dalam mazhab Syafi'i terutama dan mayoritas ulama saat matahari tenggelam, benar. Kemudian kapan berakhir? Berakhir saat syafaq warna langit kemerah-merahan, kekuning-kuningan ini sudah hilang. Makanya waktu maghrib itu singkat sebenarnya, sangat singkat. Karena dia singkat, maka maka pelaksanaan ibadah sholat maghrib itu biasanya paling pendek. Di mana ya? Termasuk di Masjidil Haram, di Masjid Haram Mekah, di Masjid Haram Nabawi, imamnya qori imam besar semua. Kalau maghrib itu ayat-ayat pendek, rato-rato ayat-ayat di juz 30 akhir-akhir ya loh. Jadi sunnahnya sholat maghrib itu pendek bacaannya. Pakai wailul likulli humazatil lumaza, pakai alhaqumut takasur. Ini maghrib. Kemudian isya. Fa inda Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama yang lain, isya itu dimulai dari hilangnya syafaq, hilangnya warna langit kemerah-merahan. Sampai kapan? Nah, sekarang ada dua juga. Daruratnya sampai muncul terbit fajar sidik. Ini daruratnya. Tetapi ikhtiarinya adalah sampai sepertiga malam akhir. Ini ikhtiari. Misalnya sekarang kita jamkan, isya itu jam 7.30 misalnya mulainya, subuh sekarang jam 4 berapa? 50 ya? Jam 4.50 misalnya. Jam 4.50 ini subuh. Maka jam 7.30 sampai jam 4.00 itu waktu ikhtiari. Karena 4.00 ini masih masuk dalam kategori sepertiga malam akhir. Kalau tidak dalam kondisi darurat, jangan mengerjakan isya setelah jam 4. Kalau contoh sekarang ini ya, jangan mengerjakan isya setelah jam 4. Kecuali dalam kondisi darurat. Yang namanya darurat itu biasanya udah pacak diprediksi. Mungkin kalau misalnya konteksnya ibu-ibu, sesekali misalnya, boleh sesekali. Tapi kalau sudah tiap malam, tidak darurat lagi. Ibu-ibu misalnya kecapean ngurus rumah tangga, ngurus anak segala macam, belumlah sholat isya, teguling dikit, tertidur, terbangun jam 4. Bisa itu, boleh, tetap sah. Apalagi memang kondisinya sesekali. Cuma kalau bapak-bapak, gawe kate, nonton sampai jam 11. Misalnya ya, tidur kemudian bangun jam 4.30 dia sholat isya, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Karena bapak-bapaknya nontonnya sampai jam 11, yang seharusnya dia sudah bisa isya jam 10, jam 9, jam 8. Tetapi memang sekali lagi, walaupun sah sholat isya jam 4, jam 4.15, jam 4.30, tapi itu jangan sering-sering dipakai. Itu hanya waktu darurat. Siapa yang sering memakainya, dia masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini waktu salat isya. Sekarang waktu salat subuh. Waktu salat subuh menurut mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama yang lainnya mengatakan saat terbit fajar sidik. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, sekarang kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, kalau ada yang nanya, mana yang lebih utama sholat subuh? At-taghlis atau al-isfar? Kira-kira bahasa kitanya, sholat subuh itu mana yang lebih utama? Saat masih gelap nian, maksudnya ketika fajar sidik sudah masuk, itu kan masih gelap kan? Atau sudah agak terang dikit, mana yang lebih utama? Dalam mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama, yang lebih utama tetap lebih pagi lebih utama, lebih awal lebih utama. Tetapi memang ada pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah menyebutkan agak terang dikit itu lebih utama, al-isfar namanya, agak terang dikit.
Kata sebagian dari para sahabat, dulu kami kalau sholat subuh, keluar rumah sholat subuh itu, dalam jarak tertentu, kami tidak pacak nyingok siapa wong itu. Gelap berarti kan? Berarti gelap. Jadi saking gelapnya itu kata para sahabat, kami kalau sholat subuh itu, dalam jarak sekian meter itu kami tidak tahu siapa depan kami ini. Yang sholat ini siapa. Nah, berarti kan gelap. Gelapnya berarti. Jadi saya tidak bisa membayangkan di zaman itu, 1500 tahun yang lalu itu, para sahabat ini sholat subuh di Masjid Nabawi itu dalam kondisi seperti itu, gelap. Tidak tahu siapa yang ada di baris ke depan ini, siapa. Dulu kan ada orang yang matanya rabun, yang akhirnya menjadi muazzin Rasul. Siapa namanya? Umi Maktum. Umi Maktum ini matanya rabun. Kalau buto-buto nian itu tidak rabun, tapi rabun ini cukup berat. Jadi musim itu kacamata udah kati kan, listrik udah kati, lampu udah kati. Kata Ibnu Umi Maktum ini ngomong, ya Rasulullah, boleh tak kira-kira aku sholat subuh di rumah bae? Uji Rasul, jadi bae. Tapi Rasul kayak gitu, sini. Kata Rasul, kesini dulu. Kau masih dengar tak suara azan? Masih. Kalau masih kata Rasul, kalau masih ke masjid. Kalau masih ke masjid. Tapi gambarannya begini. Gambarannya dulu kan orang azan tidak menggunakan mikrofon. Orang azan tidak menggunakan mikrofon. Jadi sekarang gambarannya begini. Kalau ada orang azan tidak menggunakan mikrofon, masih kedengaran sampai rumah kita, jangan tidak sholat di masjid. Jangan tidak sholat di masjid. Itu gambaran coba ya. Kalau ada orang azan di Masjid Baitur Rahman tanpa mikrofon, taruhlah dia azan di luar situ, di rumah kita masih kedengaran, jangan tidak ke masjid. Rabun jangan tidak ke masjid. Hujan jangan tidak ke masjid. Mati lampu jangan tidak ke masjid. Itu gambarannya. Berarti kan rumahnya dekat. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya secara beban moral yang di seputaran masjid inilah yang punya beban moral untuk meramaikan masjid. Kalau kita mengharapkan yang dari jauh-jauh, itu sudah nomor 2, nomor 3 itu. Yang dekat ini dulu. Baik, ini hadis yang pertama. Memang agak saya panjangkan karena memang Kiai Haji Muhammad Muhajirin dalam hal ini panjangnya penjelasannya. Ini sudah kusingkat-singkatkan ini. Sekarang hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah al-Aslami berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Summa yarji ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar bersama sahabat. Nah, salah seorang makmum Rasul ini setelah salat asar balik ke rumahnya, dan rumahnya itu sudah di ujung dusun aqsal Madinah. Saat sahabat ini balik ke rumahnya di ujung dusun, wasyamsu hayya, itu matahari masih hidup, masih terang. Berarti kan sholatnya di awal waktu, berarti matahari masih terang nih matahari. Balik ke rumah matahari masih terang. Wa kana yastahibbu an yuakhkhira minal isya'i, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai isya itu sedikit diakhirkan. Wa kana yakrahun nauma qablaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai tidur sebelum isya. Kemudian wan naumu wal hadisa ba'daha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyukai banyak ngobrol setelah isya, untuk obrolan-obrolan yang kira-kira tidak penting-pentingnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah sholat isya berjamaah, salam kanan salam kiri, berzikir sebentar, kalau tidak kate obrolan yang agenda-agenda yang pentingnya, beliau balik ke rumah dan tedo. Kalau rapat pengurus masjid, Ustaz, itu penting itu. Silakan bedalu rapat pengurus masjid. Rapat RT, Ustaz, itu penting itu.
Yang kira-kira cuma duduk-duduk baik gitu kan. Cerita dari ujung bumi ke ujung bumi itu kaget baik, tunda dulu baik, tidur dulu baik. Karena semakin awal kita tidur setelah sholat isya, insya Allah ada waktunya tidur itu malak. Cobalah bapak-bapak sekali jam 8 tuh tidur lah. Jam 8, jam 8.30 tidur lah. Kaget jam 3 lah terbangun, caklah malak itu tidur. Nah bangunlah jam 3 itu. Tapi kalau tidurnya jam 11, bangun jam 4 masih kurang, ngantuk ini, tidur lagi kan. Apalagi tidur jam 12, bangun jam berapa baik masih kurang, bangun jam 6 kurang, bangun jam 7 kurang gitu kan. Jadi cobalah tidur itu sebelum jam 9. Pada akhirnya jiwa ini akan meronta-ronta, malak tidur, jadilah tidur. Bangun gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau sekurang-kurangnya jam 9 lah. Kalau lah jam 9 dak katik gawinian, tidurlah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yantafilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kalau balik dari salat subuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat balik dari salat subuh masing-masing orang sudah bisa melihat orang-orang yang lain. Jadi anggap saja kita hidup di zaman Nabi, listrik dah katik, salat subuh tadi sap-sapnya ini tidak tahu di ujung situ siapa, di ujung situ siapa, di sap ketiga siapa, gelap kan masih. Nah Rasul itu setelah sholat subuh biasanya tidak balik dulu sampai kejinguan galawongnya. Oh berarti ini kan matahari agak terang. Baru Rasul balik. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Nah ini yang agak sulit saya lakukan dan agak sulit juga kita lakukan di masjid-masjid kecil. Rasulullah SAW itu kalau sholat subuh ya, membaca ayat Al-Quran range-nya 60 sampai 100 ayat. Pakam enggak gara-gara salat subuhnya itu? Jadi kalau seandainya mulai salat subuh itu gelap, enggak pacak nyingok manusia siapa yang di saf keempat, siapa yang di ujung. Kalau model salat subuh itu maconya 60 ayat Al-Qur'an sampai 100 ayat Al-Qur'an, sudah salam kanan, sudah salam kiri, terjingoklah kita dengan bongnya kan. 60 sampai 100. Surah Yasin. Nah, surah Yasin 83 ayat kan? Kira-kira cak itulah. Enggak apa-apa sesekali Ustaz Umar, coba ke Ustaz Umar. Salat subuh baca Yasin full, enggak usah di stop-stop. Ya Pak Abdullah. Coba ke Pak Abdullah. Tapi pesertanya peserta khusus. Sama yang sakit-sakit pinggang saro ini. Nah, baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu min hadisi Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu. Wal isya'a ahyanan yuqaddimuha idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abtahu akhara. Was subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Kalau salat isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengakhirkan, kadang-kadang mengawalkan. Nah, kalau di dalam hadis ini disebutkan tergantung jamaah. Kalau jamaah sudah banyak kumpul di awal waktu, Nabi sholatnya di awal waktu. Kalau jamaahnya lebih banyak kumpul di akhir waktu, dia atau beliau sholatnya di akhir waktu. Ini mungkin bisa dipraktekkan dalam sebuah komplek misalnya ya. Misalnya dalam sebuah komplek ada musola. Peserta sholat isya ini biasanya 20 orang, biasanya ya di komplek ini. Nah, jika orang 20 ini misalnya 15-nya lah kumpul di awal waktu, sholatlah di awal waktu. Tapi kalau 15 orang di antara 20 orang ini kumpul di musallahnya ini jam 8 misalnya, nah sholatlah jam 8. Asalkan di dalam satu komplek. Kalau di Baitur Rahman ini kan banyak komplek kan, kita tidak bisa satu kata. Dan ini juga azannya tetap di awal waktu. Qomatnya baik yang diakhirkan untuk orang yang berjamaah di musola itu. Dan ini misalnya bisa menjadi solusi sebenarnya, bisa menjadi solusi. Kalau memang ada kondisi-kondisi di mana akhirnya jamaah agak sulit kumpul di awal waktu untuk sholat isya, azan isyanya tetap di awal waktu, nanti qomatnya tunggu orang datang. Orang datang jam 8, sholat isyanya jam 8. Asalkan di sebuah tempat tertentu. Kan dulu di zaman Nabi masjid
Nabawi ini kan agak jauh untuk didatangi dari kabilah-kabilah yang jauh. Seputar-seputar Masjid Nabawi inilah jamaahnya. Kalau menurut Nabi lah banyak orang datang, Nabi keluar. Kalau masih dikit, tunggu kelah. Jam 9 dia datang, jam 9 kita sholat. Nah, tetapi kata Jabir, Rasulullah SAW kalau sholat subuh, beliau sholatnya bi gholas. Gholas ini masih gelap. Masih gelap. Jadi kalau Baitur Rahman dari azan ke qomat berapa menit? 15. Kalau dirasa cukup untuk mengumpulkan jamaah, boleh. Tapi kalau dirasa sebelum itu jamaah sudah datang, direvisi jadi juga. Misalnya dibuat waktu 10 menit misalkan, atau dikurangi 12 menit. Supaya kita mendapatkan gholasnya. Gholasnya itu semakin lebih gelap lebih bagus. Bukan berarti lebih gelap lebih bagus jam 3, bukan. Saat dia sudah masuk waktu sholat, sekiranya jamaah sudah terpenuhi, qomatlah. Dan tentu yang di rumah menyesuaikan, menyesuaikan. Berarti kemungkinan beliau mengambil atau beliau-beliau yang lain mengambil standar pendapat ulama yang lain. Memang dalam mazhab Imam Abu Hanifah terutama al-isfar lebih utama, lebih terang, lebih utama. Tapi mungkin alasannya kalau di Madinah mungkin ya, karena jamaahnya lebih banyak lagi dari jamaah Baitur Rahman. Jadi kebutuhan manusia sebanyak itu dengan tempat tinggal yang lebih jauh daripada tempat tinggal penduduk Baitur Rahman, mungkin akhirnya keluar ijtihad lama ininya. Qomatnya lama. Dari azan pertama ke azan kedua 1 jam, dari azan kedua ke qomat itu lama juga. Yang jelas menyesuaikan saja bahwa hadis Rasulullah SAW di sini beliau mengerjakannya bi gholas, lebih gelap lebih bagus, kira-kira begitu kesimpulannya. Hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslim min hadisi Abi Musa, dari Imam Muslim dari hadis Abi Musa. Fa aqamal fajra hina inshaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Ini tambahan saja. Rasulullah SAW itu kalau melaksanakan ibadah sholat subuh saat fajar sudah terbit dan manusia satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Ini yang saya maksud, semakin gelap semakin bagus. Manusia satu dengan yang lain tidak mengenal. Sudah bel belum ya? Sekali lagi, saya kok lagi lapangan. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu berkata, kunna nusalliyal maghrib ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, dan saat kami bubar dari salat maghrib, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Saat kami sudah selesai salat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antara kami ini masih bisa melihat objek panahan. Misalnya dulu para sahabat kalau belajar mana kan ada objeknya kan, misalnya objeknya tiang ini, jangan tiang ini kedekatan. Misalnya objeknya itu wadah infak yang ada di belakang itu. Nah, kata para sahabat, kami kalau sudah selesai sholat maghrib bersama Nabi, walaupun tidak kati lampu pada waktu itu, kami masih pacak nyingok tempat objek kami mana. Berarti masih terang, masih terang. Ini bukti bahwa di awal waktu begitu matahari tenggelam, mereka sholat maghrib, sinarnya kan masih agak terang-terang kan, masih agak terang. Sikok lagi lah pulangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali waktu mengakhirkan salat Isya pada suatu malam. Hatta zahaba ammatul lail, sampai akhirnya lebih dari separuh malam. Kalau separuh malam itu jam 12, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sengaja mengakhirkan salat Isya lebih dari separuh malam. Summa kharaja fa shalla. Rasul keluar tetap berjamaah ke masjid, kemudian salat berjamaah di masjid. Kemudian Rasul mengatakan, innaha lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Kata Rasulullah SAW, sebenarnya inilah waktu salat Isya yang paling bagus kalau seandainya tidak memberatkan. Karena memberatkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, akhirnya memang Rasul lebih banyak Isya itu di awal waktu. Jadi pernah Rasul salat Isyanya lebih dari tengah malam. Dan Masjid Nabawi dengan rumah Rasul kan dekat nih.
kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini yang sekarang inilah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanah samping rumah Nabi inilah raudhah, kemudian mimbar Nabi inilah Masjid Nabawi. Jadi dekat. Rasul tuh nyengok dari jendela ya. Lah ngumpul belum kan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang rutin melaksanakan ibadah salat 5 waktu ini khususnya. Mudah-mudahan dalam 5 waktu ini, dalam sehari semalam ini ada yang berjamaahnya, walaupun mungkin ada juga yang sendiriannya. Syukur-syukur kalau seandainya yang 5 ini semuanya berjamaah. Kita berproses lah, mulai dari sholat jaga dulu yang 5 ini, walaupun mungkin awalnya sendirian, kemudian bertahap sesekali berjamaah. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya bisa setiap hari berjamaah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Jika memang ada hal-hal yang urgen, darurat untuk ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi belum disinggung mengenai waktu sholat yang dilarang. Ini berkenaan dengan sholat sholat yang sebelum sholat Jumat itu Mutlak. sholat mutlak itu kan, sholat mutlak itu dilakukan sebelum khotib naik mimbar. Nah, yang jadi pertanyaan kan pada waktu tengah hari itu kan kalau tidak salah dikatakan itu waktu yang haram untuk sholat. Oke. Nah, bagaimana hubungannya ini Ustadz? Terima kasih. Oke. Iya. Jadi sunnah mutlak itu karena dia mutlak ya, saya ulangi lagi, karena dia mutlak, dia bebas dikerjakan kapan saja. Nah, saya hanya memberikan contoh. Salah satunya kalau mau mengerjakan sholat sunnah mutlak, boleh dikerjakan sambil menunggu imam sholat atau imam hadir khutbah Jumat. Itu salah satunya saja. Yang lebihnya di tempat lain silahkan. Jadi kalau seandainya udah katik gawi, duha sudah 12 rakaat misalnya kan. Apalagi kira-kira aku ini katik gawi kan. Nah, sholat sunnah mutlak mah. Sholat sunnah mutlak. Malam hari misalnya tahajud sudah, hajat sudah, istikharah sudah, yang lain-lain sudah, sunat tobat sudah. Apalagi? Aku ini masih pengen sholat, sunnah mutlak ya, sunnah mutlak. Termasuk malam nisfu Sya'ban, boleh sunnah mutlak, 100 rakaat, 1000 rakaat silakan. Sunnah mutlak. Nah, memang Rasulullah SAW itu punya kebiasaan, kalau sudah mendekati waktu zuhur, beliau itu masuk masjid dan beliau berkhutbah. Jadi otomatis orang yang sunnah mutlak itu sudah selesai sebelum Nabi masuk masjid. Misalnya Nabi masuk masjid itu zuhurnya itu misalnya jam 12. Mungkin jam 12 itu atau sebelum jam 12 Nabi masuk gitu kan. Nah, pertanyaannya memang kalau kita mengerjakan sunnah mutlak memang tidak boleh dikerjakan pada waktu zohir, pada waktu matahari persis di atas kita. Jadi menyesuaikan saja. Misalnya zuhur kita sekarang ini 12.15. Kalau sudah jam 12 berhentilah sholat sunnah mutlak. Isi dengan zikir baik. Kalau mau sunnah mutlak jam 11 sampai jam 12, sejam ini misalnya dapat 50 rakaat. Jadi masalah, dapat 50 rakaat. Jam 12 berhenti karena khawatir masuk waktu yang terlarang. Kira-kira begitu, Pak. Jadi disesuaikan saja. Ya, silakan di bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Begini Pak Ustadz, ini tidak lama lagi kita akan berpuasa dan melaksanakan ibadah tarawih, salat tarawih. Oke. Nah, di dalam melaksanakan ibadah tarawih ini tentu saja banyak yang kita lihat, ada namanya kita dengar, ada yang sholatnya lama, ada yang sholatnya sepercepat. Nah, mungkin di dalam melaksanakan ibadah tarawih ini melaksanakan cepatnya itu hanya menggunakan rukun-rukunnya saja. Oke. Nah, ini yang saya tanyakan, misalnya di dalam tahiyat akhir.
Oke. Nah di situ misalnya apakah cukup dibacakan at-tahiyatulillah langsung assalamualaikum? Apakah itu sudah termasuk rukun atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke. Baik, sholat tarawih ya. Sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya. Standar minimal memang kita menggunakan standar fikih, standar minimal ya. Asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, itu sudah sah dikatakan sebagai sebuah sholat. Tapi walaupun dia standar minimal, dia tetap punya konsep kehati-hatian. Di antaranya misalnya seluruh ulama sepakat bahwa tumaknina itu bagian dari rukun sholat. Kalau tidak ada tumaknina berarti sholatnya tidak sah. Bahkan sahabat Nabi ada yang Nabi suruh ngulang sholat 3 kali. Nih, misalnya Nabi sudah masuk masjid, duduk Nabi. Ada orang datang, dia sholat. Uji Nabi sini, ulangi sholat kau. Ya karena Nabi kan, diulangilah sholatnya. Dipanggil lagi Nabi sini, ulang lagi sholat kau. Sampai 3 kali, sampai akhirnya uang itu, sahabat itu ngomong, Nabi, mohon maaf Nabi, kira-kira semak inilah kemampuan aku nih. Tidak baca lagi gitu. Kalaupun nak diulang lagi, mak inilah, kata Nabi sini. Baru diajari oleh Nabi. Setelah uang itu sholat 3 kali salah, baru diajar oleh Nabi, kau kalau sholat mah ini modelnya. Yang ditekankan oleh Nabi itu adalah kalau kau ruku farka ma'al itmi'nan, rukuklah dengan tumaknina, wasjud watma'in, sujudlah dengan tumaknina. Nah kalau itu yang sudah kau lakukan baru sah sholatnya. Jadi walaupun sholatnya itu dengan menggunakan ayat pendek, agak cepat, tapi kalau dia masih menggunakan tumaknina, masih benar dia. Tapi kalau dia tidak pakai tumaknina, salah. Jadi siapa saja yang sholat tarawihnya tidak menggunakan tumaknina, ini yang pertama ya, tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Nah, termasuk misalnya ada video yang viral itu ya, yang sholat tarawih sekian rakaat cuma sekian menit itu kata guru kami, Profesor Said Agil Husain Al-Munawwar, itu kiai lokal yang berada di seputaran situ sudah diajak ngobrol, tolong nasihati. Ini waktu kami pertemuan kelas sekolah, kami tanyakan tuh, Pak Prof, gimana masalah adonian apa yang tarawih cepet di salah satu Jawa misalnya kan di Jawa sana. Uji Prof jawabannya beres, sudah kami hubungi ulama lokalnya, kiai lokalnya, coba ditegur, dinasihati dan seterusnya. Jadi beliau sendiri mengakui itu tidak boleh. Allahu Akbar gitu kan. Radhdallin amin, Allahu Akbar. Enggak boleh seperti itu. Jadi kalau mau sholatlah dengan syarat dan rukunnya. Nah, nomor 2, kalau mau sholat dengan kategori adab dan etika, maka pakailah syarat, rukun dan sunnahnya. Gabungan antara yang wajib dan yang sunnah, jadilah kesempurnaan. Nah, sekarang kalau kita pengen menggunakan 2 hal ini, gabungan antara yang wajib dan yang sunnah dipakai, itulah yang paling bagus. Nah sekarang tahiyat. Tahiyat ini dalam mazhab Syafi'i, duduknya adalah rukun dan membaca tasyahud akhirnya juga rukun. Tidak hanya itu, membaca sholawatnya juga rukun. Jadi kalau orang baca at-tahiyyatulillah cuma itu baik, tidak sah sholatnya. Karena dia bacaan tahiyatnya tidak sampai selesai yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 riwayat tahiyat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat yang menyebutkan cuma sampai at-tahiyyatulillah. Batas itu beda kata. Ada at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sekurang-kurangnya di situ. Jadi kalau at-tahiyyatulillah baik, tok habis itu salam, berarti dia kehilangan 2, kehilangan sisa tahiyat dan kehilangan sholawat. Sholawat itu wajib dibaca dalam duduk tasyahud akhir. Nah, apakah harus sholawat Ibrahimiyah? Nah, itu yang boleh, tidak harus sholawat Ibrahimiyah. Saya ngajari anak saya tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah ada saya belum umur 5 tahun hafal tahiyat akhir.
Cuma salawatnya bukan salawat Ibrahimiyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Saya ajarkan versi riwayat ini karena ini yang sering kita pakai. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Kayak gitu Pak ijabatnya. Ya. Berhati-hati yang menjadi imam terutama. Sebenarnya kuncinya di imam, kuncinya di imam. Walaupun masjid kecil, sholatnya tetap harus benar. Bukan berarti masjid kecil, sholat di musola basing-basing, enggak. Cukup dulu ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.